Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali kita di Kemuning Gallery. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang Microsoft Word untuk pemula. Nah, Microsoft Word yang kita gunakan adalah Microsoft Word 2016. Kalau teman-teman pakai versi sebelum 2016, ini caranya tidak akan jauh berbeda ya. Nah, ini Microsoft Word tampilan awalnya. Di sini ada beberapa menu, mulai dari File, Home, Insert, Design, Layout, sampai Help. Nah, ini namanya menu. Pada video terdahulu, kita sudah membahas perintah-perintah dasar yang digunakan di Microsoft Word, seperti menyimpan, membuka dokumen baru, membuka dokumen yang pernah disimpan, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu menu, yaitu menu Home. Oke, kita akan bahas menu Home. Nah, di menu Home ini yang akan kita bahas adalah icon-icon penting dan biasa digunakan atau sering digunakan untuk membuat naskah. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah punya teks di sini, ada satu paragraf. Kita akan bekerja dengan paragraf ini ya. Oke, kita bahas menu Home satu persatu. Oke, yang pertama ada Cut. Ini ada Cut. Biasanya kalau kita arahkan kursor ke satu icon itu ya, maka di bawahnya ini akan muncul keterangannya. Itu ada Cut. Kalau dengan keyboard kita bisa lakukan dengan Ctrl X. Cut ini berfungsi untuk memindahkan teks. Kita coba, kita akan pindahkan satu paragraf, bukan satu paragraf ya, satu kalimat ini. Kita pakai Cut atau Ctrl X. Oke, Cut. Sudah ter-cut itu. Cut itu kan bahasa Inggrisnya, artinya potong ya. Udah ter-cut, terus kita paste, kita paste. Nah, ini dia paste ya. Paste, Ctrl V kalau dengan keyboard. Nah, ini dia. Ini tadi cut ya. Tadi kita cut, kemudian kita paste. Cut ini untuk memindahkan teks. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk kembali ya, kita pakai undo. Undo. Undo itu kalau pakai keyboard Ctrl Z. Nah, itu dia. Undo lawannya redo. Redo kalau pakai keyboard ini Ctrl Y. Coba kita Ctrl Y. Nah, Ctrl Y. Ini redo. Nah, ini undo. Oke ya, undo itu mengembalikan ke perintah terakhir. Kalau redo membatalkan undo. Oke. Itu tadi yang pertama cut, memindahkan teks. Yang kedua ada copy. Copy ini untuk menyalin atau menggandakan teks. Kita coba salin ya. Kita copy. Ini copy. Kalau dengan keyboard, Ctrl C. Kita copy. Terus kita paste di sini, Ctrl V. Nah, ini tergandakan ya, tersalin. Jadi ini teks yang kita salin tadi. Setelah di paste di sini dia. Oke. Itu yang kedua. Kedua ada copy. Sekarang format painter. Format painter ini fungsinya untuk meniru format yang kita pilih. Misalnya seperti ini. Ini saya tebelin dulu misalnya ya. Terus saya ambil format painter, kemudian saya paint, saya kuas ini ya. Saya sapukan ke sini misalnya. Nah, jadi bold juga ya. Di format painter itu gunanya untuk meniru format yang kita pilih. Ini yang kita pilih, kita tiru formatnya dengan format painter, maka akan tertiru format tersebut ke sini. Oke, itu yang ketiga, format painter. Nah, sebelum masuk, ini kita besarin dulu deh. Kita besarin itu pakai zoom in. Ini dia, di zoom in di sini. Kalau ngecilin itu ada zoom out. Nah, ini pakai mouse keyboard juga bisa ya.
kalau mau nge-zoom in, kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian di mouse itu kan ada scrollnya ya, kita scroll ke atas, itu zoom in. Nah, ini saya tekan Ctrl dan scrollnya saya arahkan ke atas gitu. Ini zoom in. Untuk zoom out, ngecilin nih, masih tekan Ctrl. Nah, scroll di mouse itu kita scrollkan ke bawah. Nah, ini zoom in, ini zoom out. Kebalik ya? Bener deh. Ini zoom in, ini zoom out. Ya. Tadi kita sudah bahas cut, copy, paste, format painter. Lanjut, sekarang kita masuk ke yang ini ya. Bagian font ini. Kita mulai dari yang pertama, ada font di sini. Coba kita blok dulu. Cara ngeblok masih inget ya. Kalau nggak inget, teman-teman bisa lihat di video terdahulu. Ada di linknya, ada kita bagi lagi di deskripsi. Silahkan dilihat saja. Kita ganti jenis hurufnya. Misalnya kita mau ini misalnya Jokerman. Oke, itu font ya. Ini misalnya yang ini mungkin. Nah, ini font, jenis huruf. Kemudian di sini ada font size. Font size ukuran huruf. Ini deh kita gedein. Ya. Ini berarti ukurannya 14. Ukuran hurufnya 14. Di video sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas ya cara ngegedein dan ngecilin font ini dengan menggunakan keyboard. Kalau membesarkan kita tekan Ctrl sama tutup kurung siku. Nah, begini. Kalau mengecilkan itu Ctrl dan buka kurung siku. Mudah-mudahan teman masih inget ya. Nah, ini font dan font size. Kemudian kita coba lagi. Selanjutnya ada ini. Increase font size. Increase. Kita klik. Tuh, tambah besar ya. Tuh, increase. Nah, ini sebaliknya decrease. Cilin. Nah, oke. Ini increase dan decrease. Ini ketika kita klik ya. Ini font size-nya juga akan berubah sendiri tuh. Ini kalau di decrease, tuh font size-nya juga akan turun sendiri. Oke, sudah. Sekarang yang ini ada cengkes. Kita coba apa yang terjadi bila di cengkes. Ini sentence case, lowercase. Sentence case ini maksudnya satu huruf besar di pertama, huruf pertamanya gede gitu ya. Kalau lowercase, huruf kecil semua. Kalau uppercase, huruf besar semua. Capitalize each word, ini berarti ini kita blok beberapa kata deh. Nah, itu huruf pertama setiap katanya jadi besar. Kalau toggle case, nah kebalikannya, huruf pertamanya justru mengecil, selebihnya membesar. Oke, kita ulang ya. Sentence case itu huruf pertama kalimat yang besar. Lowercase, huruf kecil semua jadinya. Uppercase, hurufnya jadi gede semua. Capitalize each word, berarti satu kata per kata itu huruf pertamanya huruf besar. Kemudian toggle case sebaliknya. Huruf pertama setiap kata jadi huruf kecil. Oke, nah itu tentang cengkes. Selanjutnya di sini ada clear all formatting. Apa yang sudah kita lakukan terhadap teks tadi akan di clear pakai ini. Sorry, yang kita belum melakukan apa-apa ya. Misalnya ini bold. Kemudian kita clear. Nah, jadi hilang ya. Coba ini di clear jadi apa? Kembali ke font pertama. Oke, ini clear all formatting untuk mengembalikan format teks itu ke awal. Lanjut, ini bold, italic, underline, kita juga sudah pernah bahas ini. Bold itu untuk menebalkan atau Ctrl B. Italic
Italic itu untuk memiringkan atau Ctrl I. Sebelahnya ada underline untuk menggarisbawahi atau Ctrl U. Nah, coba kita clear ya. Clear all formatting. Tuh, balik lagi ke awal. Oke, kita lanjut. Yang ini ada strike through. Ini udah masuk ke efek teks. Kita juga sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kita klik ini, maka teks yang kita blok ini jadinya kecoret satu gitu ya. Kita bersihin lagi. Nah, bagaimana kalau sebelahnya nih ada subscript. Subscript itu menurunkan font setengah spasi. Tuh, turun ya. Sebaliknya superscript itu menaikkan karakter setengah spasi. Tuh, naik, turun. Superscript menaikkan, subscript menurunkan. Nah, superscript ini kalau dengan keyboard kita bisa tekan Ctrl Shift Plus. Kalau subscript kita bisa pakai Ctrl sama dengan. Kita coba ya. Ctrl sama dengan. Tuh, balik lagi. Ini Ctrl Shift Plus atau tambah. Tuh, balik lagi. Ctrl Shift tambah. Ctrl sama dengan. Nah, ini ada strike through, subscript, dan superscript. Kita lanjut. Kita blok lagi ini. Sebelahnya ada text effect and typography. Nah, apa sih ini? Yuk kita klik. Nah, ini dia. Ini modelnya nih, bisa model-model nih bentuk hurufnya. Oke, kita coba yang mana ya? Yang ini aja ya. Kita coba yang ini. Terus selanjutnya ada outline. Outline itu garis pinggirnya warna apa? Ya, ini outline. Kemudian ada shadow. Shadow itu bayangan. Mau dikasih bayangannya kemana? Nah, itu kelihatan bedanya ya. Tuh. Silahkan dipilih saja, dioprek-oprek sendiri, dicoba-coba sendiri. Kemudian ada reflection, refleksi. Tuh, mau seperti itu. Silahkan dicoba saja. Kemudian ada glow. Nah, ini yang glow. Ini deh. Jadi nggak kelihatan ya. Terus ada number style dan lain-lain. Silahkan dicoba sendiri. Oke. Kita clear deh ini. Selanjutnya ini text highlight color. Teks ini kita kasih warna highlightnya. Nah, seperti itu. Ini misalnya ya, kita coba kasih hijau. Nah, ini kalau mau mengembalikannya kita nggak bisa pakai ini loh. Nggak bisa pakai clear ini ya. Untuk mengembalikan seperti tadi, kita harus pilih ini lagi, no color. Ya, kita blok, terus no color. Nggak bisa pakai clear, all formatting, nggak bisa. Lanjut, blok lagi. Sebelahnya ada font color. Ini warna huruf. Ya, warna huruf. Oke ya. Untuk font ini, nah ini yang icon-icon ini penting semua ini. Tapi kalau untuk efek ya, di efek ini yang muncul kan cuma tiga ini aja. Untuk selengkapnya teman-teman bisa klik font ini, ada tanda panah hadap ke bawah ini. Nah, ini dia kotak dialog font. Jadi font efek itu macam-macam bentuknya, macam-macam, bukan hanya yang tiga tadi aja. Silahkan dicoba-coba sendiri ya. Kemudian di sini ada jenis hurufnya, warna hurufnya, garis apa, font stylenya, ada reguler, italic, bold italic, ada jenis sih ukuran huruf ini. Ya, silahkan dicoba sendiri. Oke, kita selesai dengan font. Selanjutnya kita masuk ke sini, paragraf. Paragraf ini ada penomoran ya. Nah, untuk penomoran kita buka lembar kerja baru deh. Lembar kerja baru itu ada new blank document atau bisa tekan Ctrl N di keyboard.
Nah, ini lembar kerja baru. Kita coba bekerja dengan ini ya, bullet and numbering. Ini bullet, ini numbering. Bullet itu adalah penomoran yang pakai simbol. Seperti ini. Misalnya ini nih. Kita coba. Kita enter. Nah, muncul otomatis. Ini di enter. Ini penomoran, tapi nomornya pakai simbol ya. Pakai bullet. Nah, setelah itu ini ada numbering. Ini penomoran. Mau nomornya seperti apa, silahkan dipilih tipenya gitu ya, modelnya yang mana teman-teman butuh. Misalnya ini ketika di enter, maka duanya akan muncul sendiri. Nah, masalahnya, misalnya ini mau kita geser ke sini, misalnya ya, di di pas marginnya ini. Ini kita tinggal geser aja ke satu dulu. Ini tinggal geser aja. Tuh, sampai di situ misalnya. Kemudian yang lain kita tinggal format painter. Terus disapukan. Ngikut. Udah. Ya, ini bullet numbering. Ini juga nih kalau misalnya mau digeser ke dalam misalnya. Ini tinggal diklik atau diblok juga bisa. Diblok saja, jadi semua kena gitu ya. Oke, ini bullet, ini dia. Ini numbering, ini dia. Dan sekarang ada multi level list. Ini numberingnya, bullet numbering, tapi yang multi level gitu ya. Misalnya ini kita pakai. Nah, ketika di enter, muncul dua kan. Ini kita balik ke atas dulu, terus enter. Yang ini dihapus. Kita klik lagi di sini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Ini ngikutin yang ini. Oke ya. Nah, ini sebetulnya kan modelnya begini aja ya. Kalau kita maunya kepinginannya kita gimana gitu, kita bisa atur sendiri, misalnya seperti ini. Nah, ini apa ya? Hardware. B-nya software, firmware. Nah, kita inginnya di bawah A ini ada poin lagi gitu. Ini kita tinggal enter aja di sini, hardware ke ujungnya, terus kita enter, ini dihapus. Terus di bawah ini kita mau ada apa? Ada satu misalnya, satu titik spasi. Nah, ini kan ke sini jatuhnya. Kita geser aja. Tuh ya. Nah, kemudian di bawah satu ini ada A kecil misalnya. A kecil titik spasi. Jauh, kita tinggal geser. Udah. Atau mau ada bullet di sini misalnya. Kita tinggal tambahkan aja. Mau digeser, tinggal digeser. Udah, gitu ya. Ini sama aja, ke sini juga gitu. Nah, ini misalnya udah sampai C gitu ya. Tahu-tahu kita butuh D di sini. Misalnya ini udah ada kata-kata. Nah, terus di bawah C ini ternyata ada D-nya. Sementara kita tadi sudah hapus. Nah, untuk memunculkan D-nya lagi, kita tinggal klik di C-nya, kemudian ambil format painter. Terus diklik di sini. Tuh, muncul ya. Tuh. E-nya udah hilang, kita munculin lagi. Format painter, sapukan ke sini. Udah. Atau kita mau meniru format yang di atas gitu. Yang A ini kita mau ulang lagi di sini. Kita klik format painter, sapukan ke sini. Sudah. Oke ya. Terus misalnya ternyata ini ada kekeliruan. Ini A-nya yang ini. Ternyata B-nya yang ini gitu. Ya, B-nya yang ini kita tinggal klik di sini. Ini decrease indent. Nah, ternyata yang ini justru bagian dari B. Yang C ini ternyata bagian dari B. Kita tinggal increase. Nah, dia ngikutin sendiri ya.
Ini misalnya mau di decrease, di increase, sorry. Ini decrease. Ya. Itu ada increase, decrease. Kemudian diurutkan. Ini sort, urutkan. Misalnya seperti ini. Kita buat baru ya. Satu tuh ada, ini ada G. Nah, ini ada C, G, R, ada T misalnya. Ini urut ya. Misalnya di sini ada A deh. Terus yang di sini B. Nah, ini kan nggak urut ya. Kita lihat abjad depannya ini C, A, B, J, T. Ini sebetulnya kan tidak urut. Nah, ini kita blok. Kita bisa urutkan otomatis. Kita klik di sini sort. Paragraf, oke. Tipenya teks ascending. Ascending itu A ke Z. Kalau descending itu Z ke A. Kita coba ascending. Tuh, jadi A, B, C, J, T. Ini udah urut. Kalau misalnya tadi kita aturnya descending, berarti T duluan ini. Dia dari Z ke A. Nah, itu ya. Ini sort. Kita lanjut. Balik ke yang tadi deh. Nah, ke paragraf lagi kita. Ini udah selesai bullet numbering serta pengurutannya. Kita kembali ke paragraf. Di paragraf ini ada rata ya, perataan paragraf. Ini ada left, align left. Kalau pakai keyboard itu Ctrl L, bahasa kitanya rata kiri. Ini udah rata kiri. Rata kiri itu artinya di kirinya rata. Di kanannya kan gak rata nih. Ini kalau center, yang ini center, dengan keyboard kita bisa pakai Ctrl E. Ini rata tengah. Tuh, ke tengah semua. Yang ini align right, rata kanan. Ini kita klik, kalau dengan keyboard Ctrl R. Nah, sebelah kanannya yang rata, kirinya nggak rata. Satunya lagi justify, rata kiri kanan. Tuh, rapi ya. Kirinya rata, kanannya rata. Dengan keyboard kita bisa pakai Ctrl J. Ini align left, rata kiri, Ctrl L. Ini center, rata tengah, Ctrl E. Ini align right, rata kanan, Ctrl R. Sementara yang terakhir justify, rata kiri kanan, Ctrl J. Nah, ini perataan paragraf. Untuk paragraf ada lagi beberapa model yang lain ya. Ini kan perataan. Sekarang kita ada tipe paragraf gitu ya. Sini ada first line indent, seperti ini paragrafnya. Oke. Di sini ada tengahnya hanging indent, kita tarik seperti ini paragrafnya. Terus yang paling bawah itu ada left indent, kita tarik seperti ini paragrafnya. Ini kita rata kiri dulu ya. Nah, terakhir di sini ada right indent. Nah, seperti itu paragraf kita. Coba. Nah, ini ditarik first line indent. Itu ya. Kemudian yang ini hanging indent, di bawahnya left indent, sebelah kanan ini ada right indent. Ini first line, ini hanging, ini left indent, dan ini right indent. Oke, itu indentasi paragraf. Sekarang kita masuk ke spasi. Spasi, ini dia line spacing. Ini macam-macam spasi. Spasi itu jarak antar baris gitu ya. Baris pertama dan baris kedua atau baris selanjutnya. Dalam satu paragraf itu jaraknya berapa. Nah, ini kalau spasinya 1, ini 1,5, 2, ini 1,15 ya, maaf. Ini 1,5, ini 2, 2,5 semakin jarak. Ini yang sering dipakai itu adalah yang 1, 1,5, 2. Kalau 1, spasi 1 itu kalau pakai keyboard kita bisa tekan Ctrl 1 di keyboard. Kalau Ctrl 5 itu untuk spasi 1,5. Untuk spasi 2 kita bisa tekan Ctrl 2. Oke ya. Ctrl 1 untuk spasi 1, Ctrl 5 untuk spasi 1,5, Ctrl 2 untuk spasi 2. Oke, itu spasi. Line spacing. Lanjut. Di sini ada shading. Ini mewarnai latarnya. Beda dengan yang ini tadi.
ya. Nah, ini kalau ngembaliin ke format semula udah nggak bisa pakai clear ini, harus di no color dulu. Sementara kalau yang ini bisa pakai clear all formatting. Oke, selanjutnya ada border. Border ini sebetulnya banyak kepake di table ya. Untuk sekarang cukup tahu dulu deh. Ini border. Nah, kemudian ini model paragraf, ini yang normal. Ini no spacing, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Ini modelnya banyak ya, silahkan dicoba sendiri. Saya biasa pakai yang normal. Oke, ini yang normal. Kemudian lanjut, ada find. Find ini cari. Find kalau pakai keyboard, nah ini yang muncul ya. Find kalau pakai keyboard, kita bisa tekan Ctrl F. Ini find, misalnya kita cari kata apa? Baru misalnya. Oh, nggak ada kata baru berarti. Teknologi. Nah, semua kata teknologi dikasih tanda sama dia. Ini ya. Kemudian kita mau cari kata yang misalnya. Tuh. Ini find, menemukan. Ya, lanjut. Ada replace. Replace ini mengganti ya. Misalnya kita mau ganti kata teknologi menjadi teknologi. Kalau mau ganti satu-satu, kita klik replace. Nah, ini replace satu persatu. Tapi kalau kita mau ganti semua, kita undo dulu. Kalau kita mau ganti semua, kita tinggal klik replace all. Ya, keganti semua. Ada 12 kata teknologi di paragraf ini sudah diganti. Kita klik OK. Nih, ada 12 ya. Ada 12 teknologi yang udah di-replace jadi teknologi. Oke, kalau sudah kita close. Nah, ini ada select. Select ini kita bahas di part selanjutnya saja, karena select ini kalau untuk teks kurang begitu dipakai ya. Nanti kalau kita udah ada shapes baru kepake banget ini. Oke. Nah, untuk latihan silahkan teman-teman coba di rumah masing-masing. Ini ada project 2, di video sebelumnya ada project 1. Nah, ini project 2-nya. Simpan dengan nama project 2 Kemuning plus nama Anda. Nah, ini ketentuan soalnya untuk paragraf 1, paragraf 2. Paragraf 2 ini adalah paragraf 1 yang disalin. Ini ketentuan soalnya. Jenis huruf, ukurannya, bentuk paragraf, alignment, dan spasi. Nah, untuk paragraf 4 ini penomoran. Nah, ini paragrafnya silakan di-copy 2 kali nanti untuk paragraf 2 dan paragraf 3. Salin seperti ini, buat teksnya juga seperti ini, kemudian ini yang penomoran, buat sepersis mungkin. Silakan dicoba di rumah ya nanti. Nah, berdasarkan soal ini, hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, hasil akhirnya akan seperti ini. Oke. Nah, untuk soal ini saya akan lampirkan linknya di deskripsi ya. Silahkan teman-teman bisa download dan kerjakan di rumah untuk latihan. Oke. Cukup sekian dulu untuk menu home. Kita bertemu lagi di part selanjutnya dengan menu insert. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selanjutnya ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan, nanti kita bagi linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.